Hai, assalamualaikum. Oke, kita balik lagi ya. Kita bikin kue lagi. Nah, kali ini aku mau bikin cake. Ini tuh tema kuromi, guys. Kenapa ya si kuromi ini tuh cantik banget? Jadi setiap aku bikin cake kuromi tuh aku selalu terheran-heran karena hasilnya bisa secantik itu. Kayaknya mau didekor kayak gimana juga tetap aja cantik ya. Padahal ini menurutku tuh simple banget, nggak begitu rame-rame amat lah ya. Dan ini aku pakai mainan satu piece aja. Untuk yang lainnya itu aku cuma pakai gambar, guys. Tapi hasilnya oke banget sih, dan ini tuh paling sering aku bikin ya, jadi banyak memang yang suka, makanya banyak yang request. Tapi setiap kali bikin kok kayak sayang gitu ya kalau nggak di video, karena menurut aku hasilnya tuh bakalan cantik banget. Ada yang sama nggak sih kayak aku? Jadi kalau misal ada aku bikin cake terus hasilnya bagus tapi tadi tuh nggak di video gitu, ujung-ujungnya tuh kayak nyesel. Hai, assalamualaikum. Mana nih yang anak muda? Jadi kali ini aku tuh dapat orderan. Biasalah ya, anak muda tuh lagi semangat-semangatnya. Kayaknya ini buat pacar tersayang nih, karena aku juga ngalamin dulu ya. Ayo, pasti semua orang ngalamin lah ya, dulu lagi bucin-bucinnya kita ngirimin cake ke pacar tersayang ya. Tapi kan ujung-ujungnya nikahnya nggak sama orang itu. Ya, ini kabar buruknya sih. Tapi semoga yang mesen cake ini langgeng terus ya. Amin. Asli ini dekorannya simple banget sih, simple tapi oke lah ya, karena di sini pakai warna pink gitu. Cuma warna pinknya tetap aku bedain ya guys, ada pink soft dan pinknya agak tua gitu. Dekorannya simple sih, cuma kayak gitu-gitu aja. Lanjut, ini aku kasih ucapannya dan sudah jadi. Ucapannya romantis banget kan? Hayo, siapa nih yang pengen dikasih kue kayak gini? Cuslah di order langsung, ditunggu ya. Hai, assalamualaikum. Ada yang sama nggak nih kayak aku? Jadi kalau ngedekor cake tuh kita lihat aja fotonya. Padahal yang namanya pesanan cake itu nggak harus selalu sama jiplek gitu ya sama fotonya. Kadang tuh kayak customer tuh request mau tambahin apa atau dihilangin apa. Nah, kebetulan untuk cake ini customer tuh request mau pakai mainan. Tapi aku lihat fotonya kayak nggak ada mainan ya guys. Makanya ini aku tempel-tempelin aja gitu sesuai foto. Taunya pas udah selesai di dekor ya kan, aku baca lagi rekapan cake-nya. Wah, ternyata ini tuh pakai mainan. Ya ampun, untung aja ketahuan pas belum cake-nya diantar. Nah, ini dia, jadi aku tambahin mainan ya guys. Untuk dekorasi lainnya itu sama sih, cuma nambah mainan aja. Untung aja warnanya sama. Coba kalau beda bisa berabe kan. Kita harus bongkar cake-nya. Nah, ini cake-nya udah selesai. Ini mau kita kemas ya. Oh, kita masukin ke etalase dulu. Karena diantarnya atau diambilnya masih lama, jadi kita pajang dulu ya. Halo, assalamualaikum. Nah, kali ini kita mau bikin idola bapak-bapak nih. Hayo, siapa yang suka atau ngidolain Real Madrid? Real Madrid atau apa nih bacanya? Ya karena kita kaum emak-emak rumahan, jadi nggak tahu nama-nama bola ya kan. Setiap aku dapat orderan tema bola juga atau klub sepak bola gitu ya, aku tuh selalu nanya sama suami, ini tuh logo apa? Ya maklum lah ya, aku nggak tahu, dan pasti nanti dikasih tahu ya ini logo apa. Karena aku kalau nanya ke customer juga kayak malu gitu ya. Hai, assalamualaikum. Hayo, siapa nih di sini Kang kue atau Kang jualan apa aja yang suka dimintain harga tetangga, harga saudara, harga temen. Pokoknya buat kalian yang jualan please jangan mau ya guys dibikin harga-harga kayak gitu. Loh, bukannya kalau harga teman itu harusnya lebih mahal, karena ya tahu sendiri teman itu harus saling membantu ya kan, jadi harus lebih mahal dong bayarnya. Tapi bercanda aja deh, jadi kita samain aja deh ya harganya, kita sama ratakan gitu guys. Nah, ini juga aku pesanan tetangga. Tapi alhamdulillah banget tetangga aku baik-baik guys, jadi nggak pernah tuh ada yang minta harga tetangga, jadi semua harga aku normal-normal saja. Karena kalau bukan harga tetangga juga kita ngerjainnya seneng, dan udah pasti kuenya juga bakalan gampang dan bakalan cantik dihiasnya. Iya enggak sih? Iya dong, masa enggak? Hai, assalamualaikum. Ayo tebak aku lagi mau bikin apa? Udahlah ya, nggak usah lama-lama, aku spill aja. Jadi di sini tuh aku mau bikin bolu kukus. Kebetulan aku tuh dapat orderan snack box ya guys, snack box tapi nggak pakai box. Jadi order snacknya aja. Karena kalau semua aku videoin kayaknya bakalan panjang banget. Ya udah aku skip sedikit-sedikit aja lah ya. Ini ada pai susu, ada bolu kukus. Nah, ini pai susunya dijamin endoli tapisan. Udah gitu di sini aku juga dapat orderan
ini lontong isi. Ini tuh gede-gede banget loh guys, harganya juga terjangkau banget. Ini aku lagi kemas-kemas ya, jadi biar simple gitu ya, nggak banyak dusnya, makanya aku campur-campur aja kayak gini, yang penting masih aman lah ya. Lanjut aku tata-tata lagi. Ini si bolu kukus udah aku plastikin juga, tadi aku nggak videoin. Terus ini sebenarnya juga ada risol 1 dus itu, tapi nggak aku video, lupa. Oke, langsung kita kemas aja ya. Halo, assalamualaikum. Seperti biasa aku mau bikin cake lagi. Nah, kali ini aku mau bikin cake yang ada jalan keretanya. Udah gitu keretanya tuh nanti muter, bisa jalan mengelilingi cake-nya. Wah, kayaknya bakalan menarik banget nih. Ya pastilah, apalagi ini tuh kalau anak-anak lihat, terutama anak cowok ya, dijamin deh bakalan suka banget. Apalagi buat yang suka sama kereta. Di sini aku pakai mainannya 2 ya karakternya. Kalau yang atas ini aku pakai Thomas and Friends. Kalau yang bawah itu pakai kereta api cepat. Yang itu loh yang ada jalan keretanya, yang ada relnya, itu relnya muter, nanti muterin kuenya. Nih kayak gini yang aku maksud nih, tuh seru banget kan. Ini bakalan suka deh liatnya anak-anak. Dekoran kuenya sih cuma kayak gitu-gitu aja, dan ini tuh ukurannya cuma 15 cm dengan tinggi 10 cm, jadi nggak gede-gede amat lah ya kuenya. Hai, assalamualaikum, balik lagi bareng aku. Oke, di sini aku mau bikin cake labubu. Ini tuh labubu pertama aku yang 2 susun dan nggak pakai fondant ya. Sebelumnya tuh aku udah pernah deh bikin yang 2 susun gitu, cuma pakai fondant. Dan kali ini tuh bener-bener nggak pakai fondant sama sekali untuk karakternya. Jadi cuma pakai gambar-gambar aja. Kemarin ada juga yang nanya ke aku, Teteh itu bikin gambarnya pakai kertas apa? Aku ya biasa pakai kertas foto lah ya, biar ada glowing-glowingnya gitu. Jadi ini cake-nya sebelum ditumpukin itu kita bikin, maksudnya kita masukin dulu ke kulkas biar beku, baru bisa kita susun ya. Kalau aku sih selalu pakai jurus itu guys, biar dekoranku rapi gitu ya. Tapi buat yang buru-buru kayaknya nggak usah masukin kulkas lah ya, langsung aja disusun gitu. Tapi aku sampai sekarang belum berani coba, belum bisa gitu ya, karena bakalan nggak rapi. Nah ini dia kan, bener aku bilang, jadi cuma pakai gambar-gambar aja, udah ditancep-tancepin, jadi gampang sesimpel itu. Hai, assalamualaikum, balik lagi bareng aku. Oke, di sini aku mau bikin cake. Jadi ini tuh cake yang viral banget ya, gamenya maksudnya. Jadi katanya guys, game ini tuh game terviral tahun 2024. Padahal sekarang udah 2025 ya, ketinggalan setahun. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini 2025 tapi kuenya masih laris manis banget, karena aku tuh sering banget bikin cake model ini. Yap, ini dia adalah game Roblox. Jadi tema kue kali ini adalah game Roblox. Hayo, siapa nih yang mainin game ini? Ini juga rame banget ya di kreator-kreator gamers gitu, pada dimainin. Nggak tahu lah ya menariknya apa, karena aku juga nggak pernah tuh yang namanya main game, aku nggak tertarik main game. Ini nggak cewek nggak cowok pada mainin ini semua nih, kira-kira apa menariknya? Yeay, akhirnya cake Robloxnya sudah selesai. Dekorasinya simple banget, tapi dijamin anak-anak bakalan suka deh. Hai, assalamualaikum. Jadi ini tuh pengalaman pahit aku guys. Ceritanya aku tuh jualan cake udah 6 tahun lebih ya, dan aku tuh sering banget gitu yang namanya kena tipu, kena PHP, kue udah jadi nggak dibayar, kue udah jadi nggak diambil, pokoknya sering banget. Kalau zaman dulu banget aku tuh nggak pernah kayak mintain DP. Tapi kalau sekarang aku tuh selalu minta DP, apalagi ke nomor baru yang order ya. Tapi kalau misalnya kayak pelanggan lama, aku biasanya nggak minta DP, jadi bisa bayar pas anter kue. Jadi ceritanya ini tuh cake udah aku anterin ke customer aku, taunya yang pesen tuh tetangganya guys, dan pas itu tetangganya nggak ada, dan katanya mau ditransfer uangnya, tapi bablas sampai 3 hari 4 hari kalau nggak salah nggak ditransfer, dan itu aku pepet terus lewat WhatsApp biar dia tuh bayar. Biasalah ya, banyak drama, tapi alhamdulillah sih sekarang udah lunas. Si paling gampang, tapi bukan gampangan ya guys. Jadi di sini aku mau bikin cake yang bener-bener simple banget. Ini aku jual 55.000 ya sekarang. Kalau kemarin-kemarin tuh 50.000 aja. Ya memang harga coklat itu mahal banget, apalagi coklat bubuk, ya ampun, tembus 200.000 lebih. Gimana nih jualnya, sampai bingung. Jadi ini aku jual 55.000, itu bukan kemahalan guys, tapi emang aku bener-bener bingung sekali menghadapi harga coklat yang melambung tinggi. Dekorannya sih simple banget, gampang banget. Jadi cuma disiram coklat aja, terus dikasih harnir bagian sampingnya, udah gitu doang.
Hai, assalamualaikum. Aku mau ngasih tahu nih, sebenarnya aku tuh kayak terlalu kelupaan atau gimana ya. Jadi aku setiap ngedekor cake itu harus lihat foto aslinya. Meskipun cake itu bikinan aku sendiri, tapi tetap aja kalau ngedekor itu harus tetap lihat fotonya ya guys. Cuma untuk cake satu ini kayaknya aku merasa kayak udah suhu gitu. Maksudnya tuh bukan suhu ngedekor cake, tapi aku tuh udah hafal banget titik demi titik di bagian cake ini. Jadi udah hafal banget gitu ya, karena saking seringnya dapat orderan cake model kayak gini. Tapi untuk di dunia perbakingan aku tuh belum termasuk suhu ya guys, karena dekoran aku masih standar-standar banget. Ya gimana ya, karena ngedekor cake itu susah banget. Jadi kita tuh terus mengasah ilmu perbakingan kita ya, apalagi ngedekor cake itu luar biasa susah. Setiap hari dapat tantangan terus, model baru lah, dekorannya susah lah, ini itu, tapi tetap harus kita lewati dan itu menambah ilmu. Halo, assalamualaikum. Bulan puasa aktivitasnya pada ngapain nih? Karena sekolah tuh libur panjang, makanya bocil tuh di rumah kayak rewel banget ya. Ada yang sama nggak sih? Padahal nih emaknya harus beraktivitas seperti biasa. Nah di sini aku juga mau bikin cake. Jadi meskipun kita puasa, tapi aktivitas normal-normal aja. Kita tetap jualan cake ulang tahun bolu-bolu. Ditambah lagi harus jualan cooker juga. Jadi ekstra-ekstra dong sibuknya. Tapi meskipun sibuk banyak aktivitas, tapi tetap semangat ya, nggak boleh kendor, dan yang pasti kita tetap harus berpuasa. Semangat pokoknya buat emak-emak pejuang rupiah kita sama ya. Jadi udah dirempongin sama bocil, dirempongin sama pesanan, tapi alhamdulillah tetap bersyukur karena dari hasil jualan kita bisa makan. Karena juga kalau nggak ada bocil bakalan sepi banget hidup kan. Iya deh. Hai, assalamualaikum. Seperti biasa nih aku mau bikin cake. Kali ini cake-nya tema game lagi ya guys. Ini tuh gamenya viral banget ya beberapa tahun ke belakang. Kalau sekarang sih kayaknya udah kalah pamor ya sama itu sih Roblox ya. Karena sekarang tuh gamenya tuh banyak banget ya, berdatangan terus nggak selesai. Free Fire dulu tuh sempet rame banget ya. Kue aja aku tuh bikinnya sering banget. Tapi kalau sekarang udah mulai jarang. Tapi kebetulan hari ini aku dapat orderan lagi cake Free Fire. Ini tuh aku bikin cake sudut gitu. Kebetulan dapat request tuh warna merah. Warna merah sebenarnya bagus ya, tapi ada banyak kelemahannya, yaitu salah satunya dia bakalan nempel kalau dimakan guys. Karena ini tuh aku ngasih pewarnanya banyak banget, tapi sebelum itu aku selalu konfirmasi dulu, aku tanya dulu ke yang beli gitu ya, bakalan mau atau enggak nih pakai warna merah yang nantinya pas dimakan nempel warnanya. Jadi itu untuk menghindari komplainan ya guys, salah satunya ya gitu.